penangkap baby lobster itu, dia sudah kebeli perahu. Dari asalnya tukang kuras sampai punya perahu sendiri, bahkan sampai ada yang mau naik haji. Ini sejahtera lah adanya baby lobster ini, Pak. Baby lobster mengundang polemik. Banyak pihak melancarkan kritik termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membuka keran ekspor benih lobster yang selama yang menyetujui kebijakan untuk melakukan ekspor benih lobster telah melakukan kajian yang panjang. Berikut keterangan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster agar nelayan sejahtera. Sangat diharapkan dari dulu memang sama semua nelayan juga memang pengennya begitu lah. Udah karena ya cita-cita nomor satu nelayan itu. Pendapatan dari laut itu menangkap benur sama menangkap ikan itu sangat jauh sekali gitu. Bahkan kata saya juga bisa saya asalkan saya ikut-ikut kuliah sama orang gitu, bisa saya memiliki perahu bahkan 1, 2, sampai 3 bahkan gitu. Itu karena adanya benur lah. Kalau kita mah ngambil benur dalam arti kata kita mah ke tengahnya nggak jauh, cuaca angin kayak gini kita masih bisa usaha. Tapi apabila kita ngambil ikan otomatis kan luar jangkauan kita, perahu-perahu sederhana doang. Kalau kita ngambil benur kan cuma di pinggiran pantai doang. Cara nangkapnya gampang, bahan bakarnya sedikit, kerjanya nggak capek. Itu gampang jualnya lagi. Karena enak, kalau bagi saya itu sebagai nelayan lah ibaratnya lebih enak nangkap bibit lobster. Karena ibaratnya kita nggak jauh dari lautan lah, di pinggir ibaratnya beberapa mil lah kelihatan dari darat gitu usahanya. Alatnya juga enteng, nggak ribet lah gitu. Cara penangkapannya enak. Kita dari semalam itu kalau bisa narik 3 kali apa 4 kali itu kita nggak kemana-mana, kita masih ada di tempat di situ. Satu perahu itu bisa turun dengan 1 orang. Pakai BBM-nya juga cuma 5 liter lah. Kita bisa sejahtera itu menurut saya gara-gara baby lobster ini, Pak. Saya pertama punya perahu 1, sekarang udah ibaratnya udah 6. Itu gara-gara baby lobster, Pak. Dulunya ini yang kelapa condong perahu semuanya itu punya masyarakat itu sekitar 20 perahu. Kalau sekarang udah hampir 500 lebih, Pak. Itu gara-gara baby lobster. Makanya kita ibaratnya sejahtera lah adanya baby lobster ini, Pak. Kesejahteraan nelayan itu sangat signifikan sekali. Dari dulunya nelayan kecil itu kuli, dari bos-bosnya itu bawa perahu kuli, ngandelin 40%, itu sampai berapa tahun dia mau kebeli perahu dan kebeli rumah. Setelahnya jadinya benur itu, baby lobster itu, nelayan pada ke laut semua, keduanya BBM-nya juga irit, operasional juga dekat, alat tangkapnya juga irit, nggak terlalu mahal, cuma dari ijuk, terus dari jaring-jaring kecil itu. Akhirnya kalau dapat itu signifikan lah naiknya. Contohnya sekarang, yang tidak punya perahu sekarang sudah punya perahu 5. Ada yang buat rumahnya, nyekolahin anak, kuliah anak. Sebenarnya itu sangat membantu itu. Itu luar biasa, Pak. Yang saya rasakan sampai ke nelayan juga sejahtera. Asalnya nggak punya rumah, jadi punya rumah. Asalnya nelayan nggak punya perahu, cuman kuli atau bagi hasil dengan yang punya, sekarang pada punya sendiri gitu. Dari asalnya tukang kuras sampai punya perahu sendiri, bahkan sampai ada yang mau naik haji. Cita-cita nelayan dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020
tidak banyak kok permintaan sama pemerintah. Minta bahwa yang namanya baby lobster itu minta dilegalkan.